affecting labor, protection for health, effective protection and increased resources for all work, yang berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan tiga determinan utama, yaitu cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Selain itu juga mendorong adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja termasuk diantaranya penyakit akibat kerja diketahui terus meningkat. Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus. Kemudian pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus. Sedangkan yang terbaru pada tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334 kasus. Data keseluruhan tahun 2002 baru dapat ditarik pada awal Januari 2023. Berdasarkan data tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus makin menjadi perhatian dan menjadi prioritas secara konsisten sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga budaya ketiga melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dan terwujudnya peningkatan produktivitas kerja. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa sebagai wujud implementasi reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan K3 secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah: 1. Menyempurnakan, menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, di antaranya tentang pedoman, diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan persyaratan ketiga pada pekerjaan di ruang terbatas. 2. Meningkatkan kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 melalui uji kompetensi kesadaran pengusaha, pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3 dengan memastikan sosialisasi edukasi K3 melalui edukasi tematik K3. Adapun sosialisasi workshop dan webinar yang telah dilakukan, di antaranya kepatuhan norma kerja aman, sehat dan nyaman, peningkatan kepatuhan dan benefit penerapan norma kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, serta strategi nomor 19 tahun 2022 tentang penetapan standar kompetisi kerja nasional Indonesia bidang kader norma ketenagakerjaan. 5. Meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi melalui program K3 dengan melakukan kesepakatan bersama. 6. Meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3, antara lain mendorong mitigasi ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan pasca pandemi dengan tema Recover Together, Recover Strong. 7. Selama dibuatnya ketentuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan se-ASEAN periode 2020-2022 pada bidang K3, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Riset tentang justifikasi ekonomi program K3 di sektor konstruksi dengan hasil kesimpulan sebagian besar program K3 dapat dibenarkan dari
perspektif ekonomi dan melalui pengukuran biaya secara cermat dan hati-hati dapat digunakan oleh pengurus maupun pengusaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. B. Peluncuran kolaborasi dari pemerintah, pengusaha atau pemberi kerja serta peran serikat pekerja untuk mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. E. Loka Karya mengatasi tantangan kesehatan kerja di masa depan yang merupakan salah satu program kerja kesehatan kerja. 9. Secara konsisten memberikan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan norma K3. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam peringatan bulan K3 nasional tahun ini, hal yang penting kita fokuskan bersama-sama adalah masalah kesehatan tenaga kerja. Yaitu masih tingginya penderita TBC di tempat kerja, dan menurut WHO Global TBC Report 2021, Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah kasus TBC nomor 2 di dunia. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan program K3, khususnya upaya percepatan penanggulangan TBC untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan dimulai dari saat seleksi pekerja, izin sanitasi di tempat kerja, hingga gotong royong perbaikan perumahan pekerja. Saudara-saudara yang kami hormati, menutup sambutan ini, saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk memaknai tema bulan K3 Nasional 2023 dengan meningkatkan komitmen semua pihak, kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi serikat pekerja, serikat buruh, swasta, perguruan tinggi dan media, bahkan juga masyarakat luas, agar bersama-sama melakukan akselerasi berbudaya K3. Untuk itu saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan serta aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3, karena penting bagi dunia usaha dan industri penyakit akibat kerja akan menurun, dan ujungnya adalah K3 sebagai ringan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kita dapat terus bekerja untuk memastikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, derajat kesehatan kerja selalu dilaksanakan. K3 unggulan Indonesia maju. Salam K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan saya sebagai ketua upacara di dalam kita melaksanakan kegiatan di 12 Januari sampai 12 Februari adalah bulan K3. Oleh karena itu kami atas nama dari Provinsi melalui Dinas Kerja mengucapkan banyak terima kasih. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dan kami menyampaikan arahan yang sebagaimana disampaikan oleh pusat adalah untuk kedepannya kita adalah melaksanakan dalam khusus masalah K3 ada kaitan dengan masalah penyakit TBC dengan kita mengelola sistem manajemen dari K3 sendiri. Nah ini barangkali untuk kita di Provinsi Pulau Belitung, memang di sekarang ini kami dari Dinas Kerja ingin melaksanakan hal serupa, dan kami mohon memang kita provinsi tidak melaksanakan, tapi kita akan melaksanakan di 2 pulau, Pulau Berkah dan Pulau Belitung. Mungkin setelah ini kita akan melaksanakan di Belitung juga, satu perusahaan perkebunan dan satu di sektor pertambangan kita bicara, dan kebetulan dalam kehidupan juga kita diundang juga sebagai pembina upacara dalam kegiatan hal serupa di Kabupaten Jaga di sektor perkebunan juga. Ini barangkali yang mungkin dapat kami sampaikan, dan kepada seluruh peserta upacara, seluruh pekerja, apa yang sudah diamanatkan oleh Ibu Menteri ini menjadi tugas kita bersama antara pemberi kerja dengan penerima kerja
Kami sebagai pemerintah, sebagai katalisatornya, sebagai fasilitatornya, diinginkan investasi kita di Pulau Bangka Belitung tetap berjalan dengan baik, terutama berkaitan dengan masalah hal yang kaitan dengan masalah praktika istri. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waisan disebar. Siap, gerak. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu kami memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini kami kerjakan. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon kepada-Mu keselamatan dan kesehatan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kami bekerja di perusahaan PT GSBL POM. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, seperti jalannya para nabi, para siddiq. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan terima, sesuaikan dengan rencana, serahkan dan pembakaran. Badan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan Upacara mengistirahatkan pasukan. Istirahat di tempat! Gerak! Arahan dari pimpinan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Pak Sunardi beserta tim, Bapak-bapak pengawas, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara kita ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu karyawan semuanya yang bekerja di PT GSBL POM. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan acara untuk memperingati Hari K3 Nasional dalam rangka meningkatkan budaya K3 pada diri kita masing-masing. Salawat beriring salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa mengikuti sunnah beliau. Namun yang perlu kita ambil intinya dalam bulan K3 Nasional ini, marilah kita munculkan dalam diri kita, dari dalam hati kita, untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Dari mulai kita berangkat kerja, saat kita bekerja, dan pulang kita dari tempat kerja. Dengan kita memegang, membudayakan, dan mengkomitmenkan itu, mudah-mudahan saat kita pamit dari rumah kepada istri, kepada anak, saya berangkat bekerja, sampai di tempat kerja dan pulang kerja selamat. Karena itulah yang diharapkan oleh keluarga kita. Berangkat kerja kita pamit kondisi sehat, bekerja kita dalam kondisi baik dan selamat,
pulang sampai di rumah juga dalam kondisi sehat. Kondisi tersebut bisa terjaga dengan baik. APD sudah disediakan, kemudian peralatan yang lain juga sudah disediakan. Munculkan dari dalam diri kita, supaya itu kita berdaya, tidak beraktivitas. Jadi bagaimana menjaga itu? Tentunya dalam kegiatan sehari-hari tetap utamakan APD. Jadi munculkan itu dari dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada waktunya kita memang sudah tidak beraktivitas lagi, akibat daripada kita kerja itu tidak kita terima di berikutnya. Itu yang kita harapkan. Itu aja, terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan ke depan dengan kita menjaga, mulai dari kita berangkat rumah, saat kerja, sampai dengan pulang kerja, mudah-mudahan hal-hal yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja kecil itu bisa kita tekan dan bisa kita kurangi. Tetap semangat dan tetap budayakan K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.